Ribuan driver ojek online bersama TNI Polri di Surabaya, Jawa Timur menggelar aksi doa bersama dan menyalakan 1000 lilin untuk mendiang Afan Kurniawan. Sementara itu di Tuban, Jawa Timur, ratusan driver ojek online memadati pintu masuk Mapolres Tuban. Mereka berorasi sambil menyalakan ratusan lilin di tangan. Dan diartikan sholat ikhlas 3 kali. Ila hadratin Nabi Mustafa. Ribuan driver ojek online bersama Polda Jawa Timur dan Pangdam 5 Brawijaya menggelar aksi doa bersama dan menyalakan ribuan lilin di lapangan Mapolda Jatim pada Jumat malam. Dalam orasinya, driver ojol meminta agar polisi melakukan penanganan secara humanis terhadap demonstran agar peristiwa tewasnya Afan Kurniawan tidak kembali terulang. Mengamankan pendemo secara humanis, Pak. Sementara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Afianto menyatakan peristiwa yang menimpa Afan Kurniawan akan menjadi koreksi bagi kepolisian. Ini adalah suatu ungkapan keprihatinan dan bela sungkawa. Dan tadi juga terjadi diskusi interaksi dengan kami pada saat kita sudah melaksanakan komunikasi dengan bagus, semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Dan ini pun juga merupakan suatu koreksi juga buat kami juga di dalam ke depan dalam penanganan demo pun juga akan bisa lebih sesuai dengan SOP yang ada. Kapolda Jatim juga meminta agar setiap aksi demonstrasi agar dilaksanakan secara damai tanpa adanya anarkisme dan merusak fasilitas umum maupun aset negara. Sementara itu, sedikitnya 165 driver ojek online di Kabupaten Goa, Jawa Timur menggelar aksi damai dengan berjalan dari lapangan tenis indoor Tuban menuju Mapolres Tuban. Sesampainya di depan Polres, para driver melakukan orasi dan menyalakan lilin sebagai tanda solidaritas atas meninggalnya driver ojek online di Jakarta, Afan Kurniawan, saat mengikuti unjuk rasa. Para driver ojol menyampaikan harapan agar pesan mereka sampai kepada Kapolri untuk segera menyelesaikan kasus ini secara terbuka. Tim Liputan iNews melaporkan. Kematian pengemudi ojek daring Afan Kurniawan yang tewas setelah terlindas rantis Brimob saat aksi unjuk rasa di Jakarta memicu gelombang duka dan solidaritas di berbagai daerah. Di Sragen, Jawa Tengah, komunitas ojol menggelar doa bersama dan penggalangan dana sebagai bentuk kepedulian. Komunitas ojek online di Kabupaten Sragen gelar doa bersama untuk almarhum Afan Kurniawan. Selain doa bersama, penggalangan dana secara sederhana juga dilakukan untuk mengenang almarhum sebagai pejuang keluarga yang meninggalkan duka mendalam. Koordinator komunitas Gojek Sragen, Cahyo Fajar, menegaskan doa bersama ini adalah simbol solidaritas dan harapan agar peristiwa tragis seperti ini tidak terulang. Usai unjuk rasa, Gedung Polda Metro Jaya, Jakarta hari ini terpantau kondusif. Petugas membersihkan dan sibuk menyapu sampah-sampah dan mengangkut sisa aksi unjuk rasa semalam. Sebagian pengendara motor yang melewati Jalan Gatot Subroto menuju Cawang berhenti sejenak di dekat kawasan ini untuk mengabadikan situasi terkini Gedung Polda Metro Jaya. Unjuk rasa kemarin menyisakan kerusakan fasilitas umum, mulai dari pos polisi di depan gerbang utama Polda Metro hingga dinding yang dipenuhi coretan protes. Gerbang utama Polda Metro Jaya masih ditutup rapat dengan pagar besi, sementara sejumlah anggota polisi masih disiagakan. Sementara itu, kondisi di depan gedung DPR terpantau kondusif. Anggota TNI Polri juga masih berjaga dan mengamankan gedung DPR dan arus lalu lintas sudah kembali normal. Tol dalam kota sudah kembali dibuka. Simpang Senen, Jakarta Pusat di kawasan Kuitang hingga kini masih dijaga aparat TNI. Unjuk rasa semalam menyisakan puing-puing yang dibersihkan oleh personel TNI bersama dengan personel Damkar. Usai unjuk rasa dini hari tadi, pasukan TNI hingga kini masih bersiaga di sekitar wilayah Kuitang, tepatnya di depan Makobrimob. Personel TNI bersama dengan petugas Damkar bersama-sama memadamkan api dan membersihkan puing-puing kendaraan. Meski kelompok massa masih berkumpul di sejumlah titik, namun kondisi pengunjuk rasa terkendali dengan penjagaan ketat personel TNI. Habis polisi ya.
Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan penanganan pasca kerusuhan terus dilakukan. Fokus pemerintah saat ini mencakup pemulihan fasilitas umum dan layanan transportasi. Pramono juga tidak melarang Car Free Day yang biasanya pada hari Minggu. Secara langsung sudah keliling ke tempat-tempat yang terjadi peristiwa semalam, seharian kemarin, baik yang itu dirusak, terbakar, dan sebagainya. Setelah saya melihat secara keseluruhan, saya kemudian melakukan koordinasi bersama dengan Pangdam Jaya dan Kapolda Metro. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi kesepakatan atau yang akan kita tindak lanjuti bersama. Yang pertama adalah saya sudah meminta kepada jajaran Balai Kota, jajaran pada tingkat Wali Kota, OPD terkait, untuk semua moda transportasi untuk dibuka, dan sekarang sudah dibuka. Armada yang menjadi kewenangan sepenuhnya dari BUMD Jakarta. Sekarang hampir semuanya sudah dibuka. Walaupun ada beberapa kerusakan, nanti saya jelaskan berikutnya. Halte dan fasilitas umum yang terbakar dan dirusak segera diperbaiki. Tadi saya juga sudah meminta kepada masing-masing kepala dinas mereka untuk proaktif. Dan di lapangannya saya sudah melakukan pengecekan, contoh Slipi 1 yang termasuk yang dalam kondisi rusaknya cukup parah. Kemudian ya tentunya di depan DP. Saat situasi masih tegang, dampak kericuan sejumlah orang justru memanfaatkan untuk mengambil besi sisa puing mobil yang dibakar massa Jumat malam. Besi bangkai mobil yang hangus terbakar tersebut dijual ke pengepul besi bekas. Sejumlah orang menjara besi bekas dari 8 puing mobil yang dibakar massa di Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat. Dengan kemampuan yang cekatan, para penjara mempreteli satu persatu bagian mobil seperti pintu, kap mesin hingga pelek ban. Warga yang mengambil besi bekas dari puing mobil yang hangus terbakar mengaku akan menjual bagian dari mobil tersebut ke pengepul untuk mendapatkan uang tambahan. Yang bekas bakar kilo ini aja lah. Dijual di rongsok gitu ya? Rongsok ini yang Madura. Ini dari semalam atau baru hari ini Pak ngambil Pak? Dari pagi. Dari pagi. Udah dapat apa aja Pak? Malam. Sudah dapat apa aja Pak ngambil ini? Sebelumnya, kericuan terjadi di kawasan Simpang 5 Senen yang terjadi pada Jumat malam yang menimbulkan sejumlah kerusakan. Tidak hanya merusak fasilitas umum, massa juga membakar 8 mobil yang terparkir di bahu jalan Usman Harun. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu insiden sempat terjadi di depan gerbang utama Makobrimob Kelapa II, Kota Depok, Sabtu pagi. Markas Komando Brimob Kelapa II Depok telah kondusif pasca unjuk rasa Sabtu dini hari. Petugas lakukan pengamanan ketat untuk mencegah unjuk rasa susulan. Petugas tersebar di sejumlah titik di kompleks markas. Petugas menghimbau masyarakat untuk tidak berkumpul di sekitar Makobrimob. Hal ini dilakukan guna menjaga situasi tetap aman dan menghindari potensi bentrokan lanjutan. Pos polisi dan sejumlah kendaraan yang berada di Simpang Pal, Jalan Raya Bogor, Cimanggis juga habis terbakar. Menurut warga, insiden terjadi Sabtu dini hari. Pengamanan pun dilakukan di lokasi kejadian.